Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Al-Habib Tahir bin Yahya Habib Segaf Al-Kaf, wal Habib Abdullah dan Habib Uthman bin Yahya, Ketua Rabitah Cabang Cirebon Habib Muhammad Al-Habsyi, pengasuh daripada Majlis Lailatul Itsnain Al-Habib Quraisy Baharun dan Al-Habib Anis bin Umar bin Abdullah bin Ja'far bin Syekhan As-Segaf, juga yang kami hormati ayah Al-Habib Anis, Habib Umar bin Abdullah As-Segaf, juga Al-Habib Ja'far bin Abdullah As-Segaf, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, yang Polri atau TNI, yang kami hormati pula, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita menghadiri majlis ini dalam 3 rangkaian acara. Acara pertama yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara kedua adalah Haul Habib Syekhan bin Ali As-Segaf. Acara ketiga yaitu Tasyakkur Milad kelima Jalsa Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cirebon. Ini kita berbicara yang mana ini? Kalau tiga-tiganya terlalu lama, diprotes turun nanti kita. Tapi yang jelas semuanya penting sebenarnya. Kita berbicara ke Isra Mi'raj dulu lah. Di bulan Rajab ini ada satu kejadian yang teristimewa bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, malam yang paling istimewa bagi umatnya Nabi adalah malam Lailatul Qadar. Tapi malam paling istimewa bagi pribadi Nabi adalah malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena saat itu, di malam itu, Allah mengizinkan Nabi Muhammad bertemu langsung dengan zatnya, yang belum pernah itu diberikan kesempatan kepada seluruh makhluk. Para malaikat belum pernah, para nabi belum pernah, dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu malam Isra dan Mi'raj Nabi adalah malam teristimewa bagi Rasulullah SAW. Isra adalah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di satu malam, tepatnya malam 27 Rajab. Mi'raj yaitu Nabi diangkat dari
Baitul Maqdis, menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, dan Nabi dimasukkan ke surga, dipertontonkan neraka, sampai ke bumi kembali. Kejadian Isra disebutkan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Kejadian Mi'raj disebutkan di surat An-Najm, dan banyak hadis-hadis yang menerangkan. Kalau dibahas sangat panjang, memang kejadian itu adalah kejadian yang sangat lama sebenarnya. Anda bisa bayangkan, saat itu kendaraan onta kalau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, antar bumi, antar daerah, ditempuh perjalanan 1 bulan, pulang 1 bulan. Apalagi bisa dibayangkan perjalanan menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha, keliling ke surga, melihat banyak kejadian. Mungkin perlu waktu berjuta-juta tahun. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi dan menyaksikan itu semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Lailam minal, lailan dengan nakirah, artinya bukan seluruh malam, tapi sebagian malam. Ada menyatakan 6 jam, ada menyatakan 4 jam, bahkan ada yang menyatakan Nabi saat itu tidur ada di samping Ka'bah, diperjalankan Isra dan Mi'raj, kembali ke tempat tidurnya, masih hangat tidurnya Rasulullah, belum habis saudara, belum hilang saudara. Sangat cepat, hanya beberapa menit, tapi kejadian berjuta-juta tahun. Thumma arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsh. Untuk apa Nabi diperjalankan? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah pertontonkan ayat-ayat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat itu ada 2 macam. Ada ayat yang disebut matluwah, yang bisa dibaca, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat yang bukan dibaca tapi bisa direnungkan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Banyak dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum wa min ayatihi an khalaqakum min turab wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayatihi. Banyak dalam Al-Quran. Ayat-ayat itu bukan matluwah, bukan yang bisa dibaca, tapi direnungkan, dipikirkan. Ayat-ayat itu yang dinampakkan oleh Nabi banyak sekali. Kita akan bawa beberapa aja supaya majlis ini juga dapat barokahnya Rasulullah, karena majlis untuk Isra dan Mi'rajnya Nabi. Di antaranya dilihat oleh Nabi SAW adalah ada beberapa orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu yang besar, dipukul dengan batu yang sangat besar, bercucuran darah dan menjerit-jerit, itu orang kesakitan. Aneh sekali, tidak ada yang mati. Dikepruk lagi, pecah, hancur, lebur itu kepala, utuh lagi, dikepukul lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Apa salah mereka? Maka Jibril menyatakan, haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka lah adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat. Ya ikhwani, sholat itu urusan yang terpenting dalam ajaran agama.
Nabi menggambarkan as-salatu minad din bimanzilati ra'si minal jasad, fakama la hayata liman la ra'salah kadzalika la dina liman la salatalah. Salat itu dalam ajaran agama seperti kepala di antara anggota badan yang lainnya. Sebagaimana tidak mungkin ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga tidak ada Islam tanpa salat. Orang nggak punya kaki bisa hidup apa enggak? Bisa hidup apa enggak? Ini tidur semuanya. Wih, bisa tidur. Orang punya kaki bisa hidup. Orang tanpa kaki bisa. Tanpa tangan bisa. Tanpa kepala nggak mungkin akan bisa hidup. Ngaku Islam nggak puasa Ramadan bisa. Kenapa? Kalau dia sakit, dia musafir, nggak wajib. Wa in kuntum marda ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ngaku Islam enggak mengeluarkan zakat bisa. Memang zakat itu adalah diwajibkan bagi orang yang mempunyai harta yang mencapai nisab. Kalau dia melarat enggak wajib, malah menerima zakat. Ngaku Islam dia tidak haji bisa. Kenapa? Haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apalagi dilarang sekarang. Tapi tanpa sholat, ngaku Islam tanpa sholat nggak bisa. Sehat sakit wajib sholat, kaya melarat wajib sholat, kuat lemah wajib sholat. Nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Nggak mampu sholat duduk, sholat tidur miring menghadap kiblat. Nggak mampu istilqa, sholat dengan berbaring. Nggak mampu sholat dengan ima, dengan gerakan kepala. Nggak mampu sholat dengan ada menyatakan gerakan mata. Nggak mampu sholat dengan pikiran. Nggak mampu sholat di kubur udah mati. Kewajiban yang tidak bisa ditoleran bagi yang meninggalkannya. Kalau hukum Islam meninggalkan sholat itu hukumnya dihukum mati. Orang meninggalkan sholat itu termasuk hayawan ghair muhtaram, makhluk hidup yang tidak perlu dihargai. Kalau ada orang nggak sholat lapar, ada kucing juga lapar, jangan dikasihkan orang nggak sholat, kasih kucing. Kenapa? Nggak layak untuk hidup, kecuali kalau dia tobat dan mau melakukan sholat. Jangan dientengkan sholat. Ini masjid nih gedenya segini, speakernya di atas ada berapa tuh? Mungkin ada 8. Kemudian yang ada di bawah, waduh banyak. Hayya 'alas shalah, 2 kilo dengar. Tapi coba Anda berdiri kalau sudah waktunya sholat, hayya 'alas shalah, yang masuk 7 orang tua-tua mau mati semuanya. Tapi kalau hayya ila sepak bola, wih, naik truk berangkat saudara. Karena itu awas, hati-hati umat Islam. Ada lagi yang disaksikan oleh Nabi, ada beberapa orang aneh. Kalau kita wajarnya sawah subur, bibit unggul, ditanam, diairi, kemudian dipupuk, dijaga dari hama, 3 bulan panen, 4 bulan panen, begitu kan? Ini aneh. Ini orang nanem, baru nanem langsung berbuah, langsung panen saudara. Udah dipanen keluar lagi buahnya, panen lagi dan panen lagi. Ditanya, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Betapa untungnya mereka, dikit bekerja tapi berpanen terus. Haula alladzina yunfiguna amwalahum fi sabilillah. Mereka lah orang-orang yang banyak mengeluarkan hartanya untuk membela agama Allah, dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Kalau urusan untuk mengeluarkan harta fisabilillah berat memang Pak. Kalau nggak muafak, nggak dapat taufik dan hidayah dari Allah, nggak mungkin bisa.
Di kantong nih ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Kalau untuk membela agama Allah kira-kira yang keluar yang mana? Yang 1.000, saudara. Tapi kalau untuk makan yang 100.000. Karena itu yang bisa mengenal itu pahalanya, bagaimana mengeluarkan harta untuk membela agama Allah, hanya orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang bakhil, Pak. Jangan jadi orang kikir. Berikan Allah yang terbaik, maka Allah akan memberikan terbaik bagi kamu, bahkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada juga yang disaksikan oleh Nabi satu keanehan. Ada satu lubang kecil, tapi dari lubang kecil itu keluar banteng yang gede, kerbau yang gede. Anehnya bisa keluar kerbau dari lubang yang kecil, tapi masuk kembali nggak bisa. Tanya Nabi, mahada Jibril, apa ini Jibril? Isyarat apa? Maka Jibril menerangkan, itulah misal manusia yang punya mulut kecil, berbicara semaunya sendiri, terjadi fitnah yang besar. Nih, mulut ini paling bahaya. Satu kampung ribut gara-gara mulut, bahkan satu negara ribut gara-gara mulut. Karena itu lebih baik dicor aja mulutnya orang banyak bicara, saudara. Kacau, saudara. Mulut kadang-kadang menuduh orang mencuri, menuduh orang berzina, menuduh orang berbuat jelek. Nggak bisa keluar, jadi fitnah kemana-mana, apalagi masuk dalam surat kabar, dalam berita, dimuat di medsos. Bisa keluar itu kata-kata dari mulut dan membuat fitnah yang besar, tapi mulut tidak bisa menarik lagi kata-kata itu. Sama dengan lubang kecil, keluar kerbau yang besar, tapi tidak bisa masuk kembali. Hati-hati. Ada lagi yang disaksikan oleh Nabi, ada satu batang kayu di jalan. Aneh, setiap ada orang yang jalan, itu batang kayu mukul, tang. Ada yang juga dirobek pakaiannya. Tanya Nabi, mahada Jibril, ini apa Jibril? Batang kayu kok aneh bener? Jibril menerangkan, itulah misal umatmu yang suka duduk di jalanan. Majelis di jalanan, trotoar dibuat tempat duduk. Ada orang jalan, ya diganggu. Ada orang yang lewat, ya kadang-kadang diusilin. Saudara, awas, hati-hati. Duduk di tengah jalan itu adalah negatif hukumnya, kecuali kalau Anda melaksanakan 5, iyyakum wal julus, iyyakum wal julus fit turuqat, kata Nabi. Awas, hati-hati, jangan duduk di jalan. Sahabat waktu dikatakan begitu bertanya, ya Rasulullah, kami duduknya untuk baik. Sahabat itu pun Nabi menyatakan, fa in abaitum illa julus fa'ati tariqa haqqaha. Kalau memang kamu memang benar-benar harus melakukan itu, hak-hak jalan kamu harus kasih. Pertama, raddus salam, kalau ada orang yang kasih salam jawab. Kedua, ghaddul basar, jangan ngelihat yang haram, pejam mata. Ketiga, kaful ada, nggak boleh mengganggu. Jangan nanti akhirnya trotoar untuk orang jalan, akhirnya orangnya jalan, ada di jalan kena serempet sepeda motor, ganggu. Apalagi cari sumbangan untuk masjid, ganggu. Yang terakhir, amar ma'ruf, yang berikutnya nahi mungkar. Nah, karena itu mungkin ada pejabat yang ada di sini, yang ada di jalan-jalan itu, Bapak, tolong dibereskan, kasihan itu
kadang-kadang masih belasan tahun jadi anak-anak pang, belajar enggak, ngaji enggak, ngamen, kemudian minta-minta, malam kadang-kadang mabuk-mabuk. Kayu itu saudara diambil, digeraji, dibuat lemari, dibuat kursi. Yang tidak berguna ia dibakar. Begitu juga seharusnya pemerintah memikirkan masa depan mereka. Ini gimana masa depan mereka ini? Belajar enggak, ngaji juga enggak, ambil, bina, jadikan orang berguna seperti kayu, dibuat lemari, dibuat kursi. Kalau memang tidak bisa, ya masuk ke rehab, tempat rehab, direhab mereka. Kenapa? Kalau tidak akan menjadi calon-calon anak-anak orang-orang kriminal nanti. Payah sampean akan menghadapi mereka. Nggak tahu agama, nggak tahu masa depan. Karena itu seharusnya ya melihat dong DPR, melihat dong pemerintah, anak-anak bangsa masa depan ini harus dipikir. Belasan tahun mabuk, belasan tahun pecandu narkoba, belasan tahun seks bebas, saudara. Ada juga yang disaksikan oleh Nabi aneh sekali. Laki-laki dan perempuan dikasih makanan-makanan yang lezat, saudara. Makanan yang lezat. Ada sate, ada gulai, ada kerengsengan, nggak selera. Minuman-minuman lezat, nggak selera. Disuguhkan makanan-makanan yang menjijikkan, wih lahap, brengkesan curut misalnya, es umbel misalnya, wih lahap, makan lahap. Man haula Jibril, siapa mereka Jibril? Makanan yang lezat nggak tertarik, nggak selera, yang kotor justru dia lahap. Kata Jibril, itulah misal perempuan, laki-laki yang di rumah ada istri yang halal tidak selera, seleranya dengan perempuan-perempuan kotor. Atau sebaliknya, perempuan-perempuan ada suami yang halal tidak mau melayani, yang dilayani laki-laki hidung belang, bahkan belang seluruh tubuh. Masya Allah, persis sekali apa yang digambarkan itu. Saudara, kawin kemudian zina itu hubungan laki perempuan, dua jenis yang berbeda. Tapi kalau kawin adalah halal, baik. Tapi kalau zina, Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fahisha itu adalah jelek, kotor, jijik. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Logikanya gimana? Padahal sama bentuknya. Ini bagus, itu jelek. Ini bersih, itu kotor. Kalau ada satu sendok dimasukkan di mulutnya orang 100 tanpa dicuci, dikasihkan sampean, gelem ngelomoti, jijik, muntah gila. Itu pelacur-pelacur udah dipakai orang berapa? Orang Cirebon ada ngantri, saudara. Jijik, saudara. Tapi kalau satu sendok khusus untuk kamu, berkali-kali kamu masuk ke mulut kamu, nggak ada masalah. Kenapa? Ini adalah sendok khusus. Istri kamu adalah khusus untuk Anda, suami kamu adalah khusus untuk Anda. Karena itu janganlah kita menyeleweng. Tadi Pak Kiai ngasih kabar ada corona ya. Mana Kiai? Ada corona Pak Kiai ya. Nah, ada satu hadis Rasulullah begini berkata, idza kathura zina kathural qatlu wa waqa'at ta'un. Hadis ini riwayat Hakim. Jika banyak perzinaan, maka akan banyak pembunuhan dan akan banyak penyakit-penyakit menular. Penyakit-penyakit menular.
Jadi taun itu penyakit yang membuat mati massal, mati massal. Riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa ba'athallahu ilaihimul ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Hadits riwayat Ibnu Majah. Tidak nampak perzinaan dan terang-terangan dilakukan di satu kaum kecuali Allah akan mengirimkan kepada mereka ta'un, penyakit menular, dan juga penyakit-penyakit yang belum terjadi pada manusia-manusia yang mendahulunya. Kalau pemerintah mau peduli mencegah corona atau penyakit apapun, jangan hanya mendeteksi, berantas itu berzinaan, diangkat bala oleh Allah, selamat semuanya. Long perzinaan bebas, yang kawin ditangkap, yang zina nggak ditangkap. Ya jangan menyalahkan polisi, Pak. Polisi itu adalah harus punya payung hukum. Ya DPR harus membuat hukum. Payung hukumnya nggak ada, begitu. Akhirnya yang ada kawin tanpa resmi masuk penjara. Boleh, bagus. Kami bukan tidak setuju, silakan. Tapi yang adil. Lah zina ini yang resmi. Kok nggak bisa masuk penjara? Kok jadi tipiring? Tindakan pidana ringan? Ya kan tidak adil namanya, Mas. Seharusnya ya harus lebih berat. Yang kawin tanpa surat dihukum, harus membuat surat. Sama dengan misalnya pakai sepeda motor tanpa SIM disita, harus buat SIM. Bagus, itu mengatur namanya. Lah tapi yang nyolong nggak dihukum misalnya, kan nggak adil misalnya. Sama ini kawin cuma nggak ada surat, harus buat surat. Ini peraturan pemerintah, bagus. Kalau sudah buat surat baru dikeluarkan, bagus, nggak ada masalah. Lah yang nyolong, yang tanpa akad, kok bebas? Lah inilah yang tidak adil, saudara. Nah, karena itu ya Nabi SAW ngasih gambaran, ini penyakit taun gara-gara merajalelanya apa? Perzinaan. Hentikan perzinaan, insya Allah selamat ini bangsa ini. Ya terserah, kalau anda lebih percaya alat, terserah kalau anda lebih percaya medis. Tapi kami orang mukmin lebih percaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya dokternya juga kena kok. Buktinya alat itu tidak bisa mencegah kok, semakin banyak merebak kemana-mana. Karena itu jangan hanya menggunakan logika, tapi gunakan juga iman untuk memberantas itu semuanya. Insya Allah iman dan logika bersama-sama akan terbendung itu penyakit apapun. Wah, kalau kita teruskan panjang ini cerita, itulah kejadian yang sangat luar biasa Isra dan Mi'raj Nabi. Acara kedua itu Haul Habib Syekhan bin Ali As-Segaf. Habib Syekhan bin Ali As-Segaf ini, Habib Syekhan ini mulai kecil memang sudah tidak sama dengan teman-temannya, saudara. Ibu beliau itu mendidik setiap malam di bawah tasbih, ada bacaan-bacaan khusus yang harus ditugasi untuk dibaca. Lah Habib Syekhan ini orangnya senang kholwah, kadang-kadang keluar, tapi bukan ke warung, bukan ke warnet, keluar kadang-kadang masuk di masjid sana, keluar begitu, kadang-kadang ada di tengah padang pasir merenungi keajaiban makhluk. Masih kecil tuh.
Ibunya orangnya adalah disiplin, anak jam sekian harus pulang. Satu saat Habib Syekhon ini pulangnya sampai larut malam. Khawatir ibunya, khawatir. Akhirnya ibunya tadi itu nunggu sampai Habib Syekhon pulang. Marah habis kepada Habib Syekhon. Diam Habib Syekhon. Ya khawatir ibunya anak ini bergabung dengan anak-anak yang tidak baik, ke majelis-majelis yang tidak baik. Malam hari mimpi Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Al-Jaddul Awal, Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Ibunya dimarahi, jangan suudzon sama cucuku Syekhon. Kebetulan bukan syarifah ibunya. Jangan suudzon dengan cucuku Syekhon, awas kamu ya. Dan kamu sudah marah-marah sama dia, pukul sama Habib Abdurrahman As-Segaf. Pas pakai cincin Abdurrahman As-Segaf itu dalam mimpinya, tang, ngucur darah ibunya. Bangun dari tidur luka beneran saudara, keluar darah. Oh, mulai saat itu kelas ini berarti sudah dapat riayah khassah, perhatian khusus daripada datunya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya, begitulah Al-Habib Syekhon, luar biasa, dengan gurunya luar biasa. Gurunya diantaranya itu Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf. Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf ini seorang waliullah. Gurunya sendiri kalau ketemu sama Habib Syekhon itu senang dan menghormati. Kenapa? Karena Habib Syekhon ini belajarnya biasa-biasa, tapi syair yang dikeluarkan, kalam-kalam hikmah yang dikeluarkan, sampai kadang-kadang gurunya menyatakan, ayo baca qasidahnya kamu Syekhon. Senang. Lah Habib Muhsin waktu ziarah ke Tarim, pesan bawa beberapa banyak duit gitu, pesan sama yang bawa duit ini, nanti kalau ketemu dengan orang yang besar-besar, kasih tahu ya, mau dikasih dari barokatillah, mau dikasih duit gitu. Ziarah ada di Basyar. Habib Syekhon datang masih muda, salaman. Nah muridnya tadi ini nggak ngomong, ini pikir anak kecil, temannya dia lebih kecil daripada umurnya. Loh, dikasyaf sama Habib Muhsin, kamu tak kasih amanat apa tadi? Apa Habib? Kan orang besar harus kasih tahu aku untuk kasih. Ini bukan orang besar, orang kecil. Dipikir kecil ukuran umur gitu loh. Besar bukan itu, besar makomnya. Ini anak kecil, naam. Dia itu kecil. Walakinnahu kabirun wa yasakun lahu syan azim. Ini orang bukan kecil, ini anak adalah besar, sudah wali gede, ini anak masih kecil ini. Dan nanti akan terjadi wilayah yang lebih besar lagi. Cari dia, dicari. Habib Muhsin minta, ayo doakan kita terkenal mujabu dakwah mulai kecil. Kata Habib Syekhon, jangan, ente guru anak, enggak, ente doa. Akhirnya yang lainnya minta doakan semuanya sama Habib Syekhon. Terkenal memang wali mulai kecil beliau Habib Syekhon. Malah Habib Syekhon ini rujukannya orang kalau sudah dalam kepepet minta doakan sama beliau, maka subhanallah dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu saat pernah terjadian gini saudara, Habib Syekhon waktu itu mau musafir, kan dulu pakai kapal laut semuanya, mau musafir keluar dari negeri Hadramut. Sudah di atas kapal, semua kapal-kapal lainnya sudah berjalan. Kapal ini sama Habib Syekhon dikatakan, jangan berjalan ya, jangan berjalan, kamu jangan berjalan, tunggu aku sampai aku datang. Keluar Habib Syekhon, keluar. Orang-orang menyatakan, ini orang ini was-was gede nih,
cuaca bagus, nggak ada apa-apa, was-was gede nih. Akhirnya orang yang ngomong begitu mimpi menyatakan, jangan pernah menyatakan Syekhon itu was-was gede. Ini malam lagi Syekhon menerima halnya Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, dan itu ada hal ketujuh daripada aulia besar yang diterima sama beliau. Bangun daripada tidur, bangun daripada tidur, si yang mimpi tadi itu langsung bertobat kepada Allah. Subhanallah saudara, persis di saat dia mimpi, memang Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas meninggal di daerah di daerah Wadi Ahmad. Kemudian kapal-kapal yang berangkat tenggelam semuanya, banyak korban. Habib Syekhon menyatakan, jangan berangkat, tunggu aku. Akhirnya yang punya kapal syukur, terima kasih sama Habib Syekhon, karena sebab nurut sama beliau, akhirnya menjadi selamat. Ringkas cerita begitulah, para Habib Syekhon ini adalah orang yang sangat luar biasa ya kewaliannya, dan beliau pernah datang ke Indonesia, malah tinggal ada di Surabaya. Cuma beliau melihat cara kerja yang di sini nggak beres, tidak berani makan. Dikasih hadiah tolak, tolak terus. Akhirnya muridnya bilang, Habib jangan ditolak Habib, kita ini butuh untuk beli buku, beli kitab, beli itu. Gimana kalau untuk kita? Katanya, ambil kalau untuk kamu, kalau aku enggak. Untuk biaya hidupnya bagaimana? Dijual tanahnya yang ada di Hadramut, suruh ngirimkan untuk jadi makannya dia. Jadi wali itu syaratnya Pak, makanannya harus halal. Doyan duit mari ngono ngaku wali, ya nggak bisa. Makanan halal. Kenapa? Amal perbuatan kalau makanannya haram sia-sia. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina fawqa mawjin yuj'alu. Enggak ada nilainya perbuatan amal, katanya soleh, dakwah, sholat, baca kitab, tapi makanannya haram, enggak ada nilai. Kenapa? Allah mendahulukan sebelum kita beramal, kita diperintahkan untuk makan halal. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah, makan halal dulu dan beramallah yang soleh. Jangan banyak amal soleh, mari ngono makannya ngawur, cari rezeki yang halal, saudara. Begitulah Habib Syekhon radhiyallahu anhu, panjang sekali kalau kita ceritakan. Adapun majlis seperti begini jangan ditinggalkan ya ikhwani, karena majlis ini adalah cara kita berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya ini yang akan membendung daripada kerusakan pemuda, saudara. Apalagi konser yang akan membuat akhlak bagus. Apa? Sepak bola yang membuat jadi akhlak bagus. Ya majlis begini, majlis sholawat, ya majlis zikir. Kita diajak kumpul di masjid, iktikaf di masjid, berzikir, tadi banyak menghatamkan Al-Quran, ada baca maulid, salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah cara kita selamat, apalagi di akhir zaman. Jangan ditinggalin, tolong sempatkan waktu Anda untuk menghadiri majlis ini demi untuk keselamatan iman dan keyakinan Anda. Hadirin sekalian rahmati Allah, saya tidak akan panjang lebar. Kalau ada seseorang misalnya selalu menerima, ada di HP-nya, salam hormatku untukmu. Ada tamu datang, dia tadi itu mendapatkan misalnya, Ustadz, tadi ada orang si fulan sama dengan nama yang masuk kepada HP dia, kirim salam kepada Anda. Orang lain datang, orang itu juga kirim salam. Kira-kira penasaran nggak si Ustadz nih? Ini siapa itu orang selalu kirim salam kepada aku? Apalagi ngasih hadiah lagi. Itu siapa itu orang? Akhirnya penasaran, pingin ketemu. Karena orang itu adalah betul-betul telah melakukan ikatan batin dengan dia. Harapan kita
kita di majlis ini selalu salawat dan salam kepada Nabi. Salawat dan salam itu akan sampai kepada Nabi dari pencintamu si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Setiap malam Senin Nabi mendapatkan laporan, setiap hari Nabi mendapatkan laporan. Harapan kita, Nabi penasaran siapa itu punya ikatan batin dengan aku. Nanti di hari kiamat sampai dicari nanti, dan akhirnya Nabi memberikan syafaat kepada anda semuanya. Itulah harapan ya ikhwani. Mudah-mudahan insyaallah majlis ini akan semakin berkembang, amin, akan manfaat, amin, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat, selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan apapun yang menimpa kepada kita, Allah berikan kita keselamatan. Asal kita kembali kepada Allah, insyaallah akan selamat. Man khafal asad yahrab minhu, wa man khafallah ya'ti ilaihi yarji' ilaihi. Kalau orang ketemu sama macan, takut dengan macan, lari menjauh dari macan. Tapi kalau orang takut bala dari Allah, ingin selamat, kembali kepada Allah, datangi Allah. Maka itu satu-satunya cara untuk kita selamat. Bala apapun, mau gempa, mau corona, mau apapun, jika anda ingin selamat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan kepada Allah. Tingkatkan ibadah anda, tingkatkan zikir anda, ikuti Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah anda akan menjadi orang selamat. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Allah kasih musibah-musibah itu bukan adab yang berat, nanti ada neraka Allah, ada yang berat. Itu semuanya musibah adalah untuk mengingatkan kamu supaya kamu kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah membuka segala menutup hati kita, menerangi kita daripada kegelapan kebodohan kita, kegelapan maksiat kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.